Masih semangat anak-anakku sekalian belajarnya? Insya Allah masih semangat ya. Sekarang kita bahas Romawi 2, isian singkat ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas. Nomor 1, surat At-Tin terdiri atas titik-titik ayat. Jawabannya ada berapa anak-anak semuanya? Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Wattini wazzaitun wa turi sinin sampai 8 ayat ya. Nomor 2, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang titik-titik. Jawabannya adalah sebaik-baiknya atau sempurna ya. Nomor 3, Al-Hayyu artinya titik-titik. Al-Hayyu termasuk Asmaul Husna ya, nama Allah yang baik. Al-Hayyu artinya adalah Allah Maha Hidup. Sekali lagi, Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Nomor 4, salah satu ciri orang munafik yaitu apabila berkata titik-titik. Jawabannya adalah berdusta atau ia berdusta. Sama saja ya. Nomor 5, kita baca dulu soalnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Jawabannya adalah ketiga ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nomor 6, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat titik-titik. Tadi di pilihan ganda sudah ada ya, silakan dilihat. Nah, biasanya kalau di Romawi 2 ada pertanyaan yang diulang dari Romawi 1 atau pilihan ganda ya. Nomor 6, jawabannya apa anak-anakku sekalian? Ya, jawabannya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Bukan Al-Falaq ya, salah kalau Al-Falaq. Jawabannya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nomor 7, guru merupakan orang tua kita di sekolah. Kepada guru kita harus titik-titik. Nah, jawabannya apa anak-anakku sekalian? Jawabannya adalah patuh boleh, kemudian sopan juga boleh, atau hormat ya. Sama saja, tinggal pilih anak-anak. Nomor 8, patuh kepada kedua orang tua termasuk akhlak titik-titik. Tercela apa terpuji anak-anak? Iya, terpuji jawabannya ya. Nomor 9, berpuasa pada tanggal 1 Syawal hukumnya titik-titik. 1 Syawal itu saat kita merayakan Idul Fitri. Hukumnya apa? Hukumnya kalau puasanya tanggal 1 Syawal itu adalah haram. Kalau tanggal 2, 3 dan seterusnya tidak haram ya. Karena ada puasa Syawal 6 hari ya. Kalau tanggal 1 hukumnya adalah haram, tidak boleh berpuasa ya. Nomor 10, Nabi Ilyasa diutus untuk umatnya, yaitu kaum titik-titik. Jawabannya adalah Bani Israel.
Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Yang terakhir Romawi 3. Ini adalah jawaban uraian ya. Ada yang singkat, ada yang panjang jawabannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat dan jelas. Nomor 1, mengapa kota Mekah disebut sebagai kota yang aman? Jawabannya adalah, kalau ada pertanyaan mengapa, berarti jawabannya ada kata karena ya. Mengapa kota Mekah disebut sebagai kota yang aman? Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya dan orang yang datang kepadanya merasa aman, baik pada zaman jahiliyah maupun pada zaman Islam. Itu adalah mengapa kota Mekah disebut kota yang aman. Kita lanjutkan nomor 2. Mengapa kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan dan menunjukkan jalan yang benar. Saya ulangi jawabannya nomor 2. Karena hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan dan menunjukkan jalan yang benar. Itu adalah jawaban nomor 2. Kita lanjutkan nomor 3. Sebutkan 3 isi pokok kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu isi pokoknya apa saja? Disuruh menyebutkan berapa anak-anak? Disuruh menyebutkan 3 saja ya. Yang pertama, isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran yaitu akidah. Yang kedua, ibadah. Kemudian syariah. Dan terakhir, kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Kita lanjutkan nomor 4. Sebutkan 3 manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, sebutkan 3 manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat dari sifat jujur? Disuruh menyebutkan berapa anak-anak? Disuruh menyebutkan 3 saja dari manfaat bersikap jujur. Yang pertama, hidup kita akan selamat. Kemudian, selalu disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, meningkatkan martabat. Yang keempat, dipercaya oleh orang lain. Dan terakhir, yaitu mendapat surga di akhirat. Kalau anak-anak mau menambahkan juga boleh ya. Jadi disebutkan 3 saja dari sekian banyak jawaban ya. Cukup 3. Yang terakhir yaitu nomor 5. Sebutkan 3 hikmah puasa. Hikmahnya apa saja puasa itu? Hikmah puasa yang pertama yaitu menyehatkan jasmani dan rohani. Kemudian melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Yang ketiga, melatih sikap jujur. Yang keempat, melatih sikap disiplin.
Yang kelima, puasa merupakan salah satu cara untuk meraih ketakwaan. Yang keenam, bisa ikut merasakan penderitaan orang yang sedang kesusahan hidupnya. Itulah beberapa hikmah dari puasa. Silakan dipilih 3 saja ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk latihan soal kelas 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sekian dulu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.